Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 20. Halaman 20. Penjelasan tentang berbagai tugas seorang guru. Penjelasan tentang berbagai tugas seorang guru. Kalau selesai tugas ataupun adab-adab seorang murid sampai yaitu memperbaiki niat di dalam belajar. Yang tugas seorang murid. Kalau yang likut. Olehnya dina penjelasan yaitu tentang berbagai adab ataupun tugas seorang guru. Lagi murid nak adab terhadap guru, guru juga demikian ada adab terhadap murid. Lagi anak ada adab terhadap orang tua juga demikian ada adab terhadap anak. Jadi timbal balik kan satu sisi saja. Keadaan yang paling bagus yang dikatakan tentang seorang guru adalah kadang-kadang ditanya uji kubure hana siap lau atas membut ur lain tapi ilmu ur lain menasih uji murid sehingga antara batin seorang guru dengan murid terputus sehingga keberkahan ilmu itu tidak ada. Jadi keadaan yang paling bagus yang dikatakan tentang seorang guru adalah keadaan seorang guru yang paling bagus itu bagaimana sebenarnya, yaitu siapa yang berilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Dia itu berilmu dan ilmu itu juga dia amalkan. Jadi ilmu itu tidak hanya cuma disampaikan saja kepada orang lain sedangkan dia melupakan dirinya untuk beramal. Guru juga beramal dengan ilmu yang dia sampaikan. Murid juga demikian berupaya mengikut gurunya. Siapa yang berilmu dan yang mengamalkannya serta mengajarkannya, maka yang demikian itulah yang diseru dengan kemuliaan di kerajaan langit. Nyakunya berarti seorang guru yang dipanggil-panggil, disebut-sebut namanya di langit oleh para malaikat dan dipuji-puji dia, itulah seorang guru yang pertama sekali setelah dia berilmu juga mengamalkan ilmu serta mengajari orang lain. Pernogop kaji ke seorang guru dan mengamalkan dengan ilmunya. Karena ilmu itu tidak hanya untuk disampaikan. Lagi likut ada adab masuk dalam adab murid kan demikian juga. Ilmu itu setelah dipelajari bukan hanya sekedar untuk riwayat, karena gua ada likut makna riwayat untuk pegah-pegah menteng kayak riwayat, kayak cerita-cerita menteng baur lain kan. Akan tetapi ilmu itu adalah tujuannya untuk diamalkan. Karena hanagat apabila ilmu kurang ged, hanagat karena ilmu itu memang mulia. Kurang sempurna apabila ilmu yang kaidu bagdanyo namun hana bertambah amal ataupun hana semakin ged akhlak. Sebab itu apabila ilmu yang kaidu bagdanyo kan akan membentuk akhlak katanya yang mulia, akan beradab dengan adab yang paling bagus lah, yang paling sopan. Itulah karena ada ilmu. Kemudian baru seorang guru yang bagus kebegah. Nya berangkat kita sampaikan ilmu pukul anak mid sekalipun dia mencontohkan kepada memberikan ilmu kepada anak-anak tapi tidak mencontohkan yang baik. Nya nami hirun di katanya. Apakah pak anak mid tapi berkata sopan, busopan ngenji. Itanyo tetamang pun lang kelas ji kata tenak-tenak ji. Katakan bangai-bangai ke ji. Ini paling biasa dengan anak mid. Biasanya kadang-kadang tanya seorang guru, bagah bengih dengan anak mid, takkan bangai, takkan ji. Jadi apakah begitukah cara seorang guru untuk memberikan ilmu kepada murid yang padahal giu contoh kan giu contoh pak murid akhlak guru dan tidak sepatutnya ia seperti jarum yang menjahit untuk orang lain sedangkan ia bertelanjang. Tanya na ilmu namun hana sesuai lagi ilmunya bagaikan jarum dia itu bertelanjang. Kan hana sepatutnya seorang guru itu adalah bagaikan jarum yang dia menjahit untuk orang lain, sama dengan pakaian yang dijahitnya untuk orang lain untuk menutupi aurat orang lain, tapi dianya sendiri bertelanjang.
menjahit untuk orang lain, habis bajai duit pegot gegop icop gegop, namun kedro hana sapuna tetap lagi sat iji jarumnya bertelanjang, tidak punya apa-apa, baik sampai lagi nyan kepada kita seorang guru. Menurut dro tu, menurut dannya sebagai guru, apakah yang tersampaikan itu ilmu dunia, lebih-lebih ilmu akhirat? Apakah yang terpebutnya urung ubud, lebih-lebih lah urung raya yang terpebut? Atau seperti sumbu lampu yang menerangi orang lain sedangkan ia terbakar, ya baik lagi yang gerbah tamsilan di lagi dah sumbunya kendah panyot lagi lilin lah kena dah di ya sumbu lampu yang dia itu menerangi orang lain sedangkan dianya terbakar, jadi dianya itu rusak, orang lain itu semakin baik, hana menaiji, tapi sama-sama memperbaiki. Cuman tanya juga seorang murid harus tahu lagi ke keberah kan, guru itu juga kan manusia biasa, yang dia itu juga kan kerap kali kadang-kadang terjadi kesalahan, tapi guru juga tidak boleh ulang-ulang ke mana aja dan pegang. Berarti pengkaji guru pika hana tahu diri peh mana dan pegang, tidak boleh. Jadi sama-sama memperbaiki, guru harus memperbaiki dirinya, murid juga demikian, sama-sama memperbaiki diri. Tanya manusia biasa, hana luput daripada salahnya. Walaupun kabarkan cukup saleh dekat beramal dengan ilmu, tapi boleh jadi sesuatu tanya jatuh dalam maksiat, dalam salah, itu boleh jadi kan, karena tanya hana janji maksum oleh Allah Taala. Ini yang maksum nabi dan rasul saja. Selainnya hana maulia hana janji maksum, cuma mereka itu dikatakan mahfud. Yang ini beda kena lafai maksum dengan mahfud. Punya maksumnya memang dia hana dosa sama sekali, hana kebuka dosa baurinya. Tapi punya mahfud boleh jadi nak dosa. Duda teman dipelihara oleh Allah, ataupun cit hana dosa ele duda narhut hit dalam keliru, walaupun duda taubat kembali, itu mahfud namanya. Maka jin kalian kan beda kan, urang tenak ulama han kafir, tapi tenak nabi kafir. Tira urang mencaci-caci rasul maka kafir murtad kan. Tapi dia itu mencaci ulama tidak murtad, tapi haram. Hana je murtad, haram sagai dosa dia. Mencaci orang lain kan masuk dalam dosa kan. Dosa bahkan termasuk dalam dosa besar ya ji. Saban lagi ghibah kan dosa besar. Jadi yang perlu tanda pegang, guru itu juga bukan manusia yang sempurna yang tak anggap tentang lagi rasul, bukan. Artinya terjadi sesuatu mendapat dalam kesalahan, maklumlah dia itu juga manusia biasa. Memang guru itu juga harus memperbaiki diri agar menjadi baik. Ini sama-sama berjuang ji. Guru memperjuangkan dirinya untuk menjadi baik di hadapan Allah, murid juga demikian, beramal dengan ilmu yang diberikan oleh gurunya agar supaya ada keberkahan di dalam hidupnya. Karena semakin bertambah ilmu, semakin hanagat ditanya, nya hanam semakin menambah petunjuk daripada Allah Taala. Tujuan dan berno pingak gat tu. Sebagaimana dikatakan, ya, nyobek lagi nyo guna pegah. Ya, guru itu bagaikan jarum yang selalu menjahit untuk orang lain sedangkan dia bertelanjang. Dan juga guru itu jangan dia seperti sumbu lampu yang selalu menerangi orang lain sedangkan dianya itu terbakar. Sebagaimana dikatakan dalam suatu syair, sirtu ka'anni zubalatun nusibat tudhi'u linnasi wa hiya tahtariqu. Aku bagaikan sumbu lampu yang dinyalakan ia menerangi orang lain sedangkan ia terbakar. Nyobek lagi nyo kena pegang. Janganlah guru itu adalah bagaikan sumbu lampu, lagi lampu bagaikan lilin yang membakar dirinya untuk kebaikan orang lain, untuk menerangi orang lain. Yang menanti tanya nyobek kena pegang. Jangan seperti demikian. Dan siapa yang bertugas untuk mengajar, maka sesungguhnya ia telah bertugas untuk perkara yang mulia ataupun perkara besar. Jadi seseorang yang tugasnya mengajari ilmu agama untuk orang lain, mengajar, maka berarti dia itu telah punya tugas yang mulia. Yang tugas mulia yang pernah orang lain. Ya, maka hendaklah ia memelihara adab dan berbagai tugasnya. Karena itu merupakan tugas yang mulia, maka hendaklah dia itu memelihara adab-adab dalam tugasnya, dan juga dia itu menjaga bagaimana supaya tugasnya itu menjadi lebih baik ataupun lebih sempurna. Nyoho baru tamang dalam bab draw aja. Tugas yang pertama ataupun adab yang pertama. Adab yang pertama ini seorang guru, yaitu mengasihi orang yang menuntut ilmu dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Sebab guru itu kan bagaikan abu, kan?
kibang gebegah Abu Kafiddin kemudian ke yang kejik takkan tayo kan ayah rohani, abu rohani, ya kan banyak panggilan-panggilan yang mulia kepada seorang guru. Nah, makanya karena dia juga orang tua kita, orang tua rohani bukan orang tua jasmani. Jadi memperlakukan murid-muridnya itu bagikan anaknya sendiri, artinya penuh kasih sayang. Hanya kan ke masalah kedekatan baik salah. Tapi sama, seorang guru itu sama kasih sayangnya kepada seluruh murid yang pernah dia ajarinya sama. Walaupun dekatnya kadang-kadang pandai mungkin dekat mandu milai dengan seorang guru kan yang dekat, yang dekat, tapi kasih sayangnya itu sama. Nyan adab yang pertama. Kepu tujuan supaya ilmu yang dia sampaikan mudah diterima oleh seorang murid, karena nyambung antara hati seorang guru dengan hati seorang murid. Ini cukup penting batinnya ada ikatan. Yang kejut hanjut seorang guru itu hanapa hati kepada murid ataupun sebaliknya. Ini tak lebih hanjut tau. Seorang muridnya hanapa hati kepada seorang guru. Hai Sayyidina Ali pikiban ke bahkan ana abdu man allamani harfan wahidan. Lun adalah bagikan hamba, lun hamba sira urang yang mengajari lun satu huruf. Memang guru kita ditna ilmu yang telah dia tumpahkan untuk kita, sehingga dari hana mufhum kamu faham dari hanajid kajid tu, makanya harus nyambung batin ketanya dengan guru, juga batin guru dengan ketanya murid. Tak tanya nganek lagi nanti aci ke saat perhatian urung si hanapah kan nyaneknya hangga je batin urung si hana nyambung nganek anaknya hanaga je. Apakah ada orang yang anak dan berkah katanya, padahal batin katanya oleh hanaga keji pupasai tanya hanaga batin keji. Jadi orang banyaknya hanaga akhlak yang masa, tapi urusan ditanya hanaga keji ada gad hanaga yang kana tanya mesti perbaikilah. Nah kamu naik je nyo lagi nyantik. Ke masalah murid kita nakal, murid kita nyo hanapa, jadi sama dengan yang pernah tanda pegang, dia itu sama mengasihi muridnya. Ya, cuman yang nya sama-sama jaga adab. Kita juga sebagai murid harus tahu juga adab terhadap guru kita. Tugas yang pertama yang menghiasi orang, mengasihi orang menuntut ilmu dan memperlakukannya seperti anak sendiri, artinya penuh kasih sayang. Seperti Rasulullah SAW bersabda, Nabi neken dalam suatu hadis, innama ana lakum kal walidi li waladik, artinya sesungguhnya aku kepada kalian seperti seorang bapak kepada anaknya. Lun terhadap gata-gata mandum ini kata Nabi, karena umat podakan katanya sebagai umat Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi nya kan urang yang tung ilmu bak Nabi, maka menyemunan mereka itu berguru kepada Nabi. Lagi Nabi Muhammad Rasul berguru kepada malaikat Jibril. Lun terhadap gata bagaikan sidro bapak kepada anaknya. Ya, bahkan ia adalah ia sallallahu alaihi wasallam adalah bapak yang sebenarnya. Bahkan Nabi Muhammad adalah bapak yang sesungguhnya alam. Bahkan ia Nabi pada kebukahannya ke bapak yang sebenarnya, karena seorang bapak adalah sebab untuk hidup yang fana, sedangkan guru adalah sebab untuk hidup yang abadi. Jadi pantaslah pada Nabi long adalah bagaikan bapak terhadap kata. Bahkan seorang guru itu memang pantas dijadikan sebagai bapak, sebagai ayah. Bahkan kebegah, karena bapak adalah sebab untuk hidup yang fana. Seorang ayah kan untuk udip sira urang yang akan lahir ke hai udip. Berarti punya bapak itu kan untuk menghidupkan yang fana. Fana berarti tubuh fana. Sedangkan guru adalah sebab untuk hidup yang abadi ruh, jiwa getanya ugat, ruh getanya ugat, kan karena ada seorang guru. Makanya wajar lagi pernah terpegah ronyan, wajib seorang murid mengiktikad bahwa kelebihan seorang guru itu akbar kebegah lantai sir akhlak kebegah lebih raya tabanding daripada fadli walidayhi alaihi, daripada kelebihan orang tuanya terhadapnya. Bahkan kebegah alasannya sama lagi ini kebegah alasan li'annahu yurabbi ruhahu kebegah lagi kita lain, karena seorang guru itu adalah mendidik ruh si anak. Sedangkan bapak adalah menjaga tubuh si anak. Hai urang si getanya kan tubuh getanya saga ke bancara de makanan be hana gaya kan, perut be dia ke manan, pakaian be hana, tempat tinggal benarnya naga yang gebiki. Sedangkan seorang guru itu adalah mendidik arwahnya.
pajan gad urang kan wate gad akhlak, wate gad ruh, wate gad jiwa haji, gad ate ji, ngan pugat ngan ayah rohani. Ya, ngan abu rohani. Ya, nyan abu kafiddin itulah gurumu. Karena itulah hak seorang guru lebih didahulukan daripada hak orang tua. Hak seorang guru itu lebih didahulukan daripada hak orang tua. Yang kejut dalam putakeun kelakuan orang yang tuntut ilmu nyo sangat menjaga. Kapanpun dimanapun dia itu putakeun merempak dengan guru, tetap adabnya dijaga. Yang mana ni? Hana bate hana li tam gure ngagoknya, kakeh rendah goknya hana, tetap lagi nyo. Nyo ke tanda keberkahan ilmu seorang murid. Sebab kena geberahkan sejauh mana kamu menghormati, mentakzimi gurumu, maka sejauh itulah keberkahan ilmumu. Apakah ditanya orangnya hana keberkahan ilmu, kadang adab kurang, kan hana careng tu. Murid careng-careng. Tapi karena putakeun adab yang kurang terhadap gurunya, maka keberkahan itu juga berkurang. Ya, nyu pengaruh datanya yang kejang pun kalian kan adab lagi pernah katanya. Adab ngurung datung ilmu le. Nya adab urang yang penuh ilmunya dengan urang yang lebih ilmu. Olehnya baru ada adab dengan Allah, benar sifat qanaah, baikna sifat riya kan nya nanti pembahasan hukum. Wate tak terima sesuatu ba Allah Taala tiban sikap katanya yang terima nyan pukul iman, yang terima nyan pukul nafsu yang terima. Nya kehinan kedek beda. Yang kesigolomnya kan putrinya ile. Baik salah batung ilmu dan baik salah dalam menyampaikan ilmu. Kan adapun mengajar untuk tujuan duniawi ya, ataupun kan tujuannya untuk memperbaiki si murid, si anak itulah murid. Karena dengan guru itulah hidup yang abadi, rohnya itu akan hidup nanti hai roh kan udip iji. Dan udip selamanya tinggal gepudip oleh Allah ngagat kan dengan ilmu. Adapun mengajar untuk tujuan duniawi, maka hal itu adalah sangat membinasakan. Tujuan kita sampaikan ilmu kepada manusia adalah untuk dia amalkan nyukunyo modal akhirat, aset tabungan amal dayo. Tabungan seorang guru, seorang yang menyampaikan ilmu, itulah ilmu yang dia sampaikan tersebut. Nyo sebagai simpanan katanya. Bukan tujuannya untuk mendapatkan dunia, tapi banyak yang mendapatkan dunia. Ipu mulia dunia, merempak jabatan, merempak harta, itu bukan tujuan. Bukan tujuan, tapi kadang-kadang lebih ada yang merempak. Tapi kenyan kan tujuannya. Tika mana ini? Urang menyogelit akhirat dunia di situ. Tapi menyotalit dunia akhiratnya kalau dentai situ. Yang lagi urang kuhmon perlai, ya kan? Urang kuhmon kan perlai, tahu-tahu langmonnya merempak me. Nya kekenyan tujuan lai yang tujuan ji. Tapi kadang-kadang ada merempak, lebih banyak merempak. Yang menanti mengajari ilmu kepada orang lain supaya orang lain dapat mengamalkan, supaya fahala itu dapat juga mengalir kepada orang yang ajari tersebut. Cuman di pemulia nyo tak lebih, yang kerja baik ngop. Itanya orangnya Nabi ibu mulia lagi kangop tu, nyo kan? Kadi hayu kampung kata kabur seorang guru. Nyo kehino ke awal derajat seorang guru, bab tanya. Ya, sehingga seolah-olah tak perlakukan gop lagi hud gedanya. Walaupun dia itu seorang murid gedanya, dia itu manusia juga. Yang perlu dihormati, yang perlu disayangi, perlu disantuni, perlu ya. Walaupun dia itu seorang murid gedanya, baik dalam keadanya je tato lagi hendrak tak boleh. Ya, nyamban. Kemana ji? Ramai tanya watajuk ke sira gure kada pernah ilmu ke gop. Seolah-olah kahayu sehingga tinggi tak. Kadang-kadang saleh murid nang gure. Itu boleh jadinya. Baik dalam keadanya pakiban keramat murid kadang-kadang nang gure. Adapun mengajar untuk tujuan duniawi, maka hal itu adalah yang sangat membinasakan. Jika adalah seorang guru itu seperti seorang bapak, maka seharusnya para murid saling mengasihi ya. Karena memang apabila seorang guru bagaikan seorang bapak, maka murid-murid itu antara si murid dengan murid yang lain saling mengasihi. Karena gaknya sabohyah, lagi tanya saboh mak sabohyah kan saling mengasihi. Baik tanya seorang murid, seorang putakeun anak cuma mengasihi orang tua, tidak pernah mengasihi saudara. Juga mengasihi sama-sama saudara teh. Hanya menanti ini mengasihi sabi-sabi anggota pengajian teh. Baik lagi tanya ngan anggota pengajian sama-sama mendengki. Wate kahayu ji, wate kacareng ji, wate karangking ji, ya kan? Kemudian terjadi persaingan ada masalah asal baik tidak membawa kepada kedengkian. Persaingan dalam meraih prestasi ada masalah je biasa ya. Lagi perlombaan kan? Tapi kadengki danyo karena kabrat tak careng ji, kasaleh ji, nya kadengki danyo sesama danyo tidak boleh. Nya membawaki gede situ. Ya, nyamban ka. Jika adalah seperti guru itu,
Jika adalah seorang guru itu seperti seorang bapa, maka seharusnya para murid saling mengasihi, karena sesungguhnya para ulama dan orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat itu adalah berjalan menuju Allah. Bahkan bersaling mengasihi, karena apa? Sesungguhnya ulama, orang alim, ulamanya kan seorang guru kita. Orang alim itu orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Mereka berjalan menuju Allah, maka kita tidak akan dapat sempurna mengikuti mereka apabila sesama sahabat kerorot hana saling bantu membantu, sahabat kerorot hana saling kasih mengasihi, dengan menjalani jalan yang telah ditetapkannya, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh seorang guru kepada murid-muridnya, yang ke hati jalannya seorang guru berjalan. Lagi benar dah pegang, gurunya juga sedang memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita sebagai murid juga adalah sama-sama saling kasih mengasihi sampai kerorot dalam mengikuti seorang guru untuk sampai kepada Allah. Ya, mohon kakak hantrau katanya. Makanya nak murid untuk yang teruk, nak murid yang hana teruk. Ya, kerana hanyalah tempat dengan menjalani jalan tempat yang telah ditetapkannya. Adapun dunia serta perhitungan waktunya hanyalah tempat persinggahan. Kenyo tujuan pokok, tanya mengejar akhirat, walaupun dunia diikut aja hana masalah. Hanya itu merilam kehidupan tu. Apakah ada merempak dunia kakurung akhirat ataupun bagaimana? Yang mencerminkan ini. Ya, jadi dunia itu harus tahu, itu kan cuma singgah saja, sebagai tempat lalu. Menyuji sebagai tempat lalu, tempat singgah saja. Makanya itu jangan kita jadikan tujuan utama. Nyokino kerila. Saat murid mendapatkan segala-gala dalam dunia, sehingga dia merasakan itu segala-galanya, hino rela. Saat guru juga demikian, mendapatkan dunianya dengan sebab banyak muridnya, tapi dianggap dia itu tujuan yang pokok dunianya itu, maka hinan ke sebab relahnya seorang guru. Nyokino untuk cikal bakal akan lahir ulama-ulama su, kerana urung-urung alim so nyokonyo sebab di sabab goknya waktu gemita akhirat dengan niat tulus pun Allah gepikut dunia goknya. Saat goknya dunia karena saja ke tiba-tiba berpaling karena nafsu syaitan iblis makhluk ya, ketika terjadi godaan hinokus terjerumus dia itu menjadi manusia ataupun menjadi orang alim so yang gekeh dengan ulama so untuk yang kejekan hana ilmu. Tapi karena terpengaruh dengan urusan dunia hinokuh rela nyokonyo sebab yang kejut tanya punya hana hati-hati, hana teliti perasaan hati tanya tujuan pokok tanya nyo relah tu. Berat relah dengan urusan dunia ini. Itu tatim berdusta demi mendapatkan harta, tatim menjatuhkan satu sama lain, menghilangkan nyawa orang lain dan lain sebagainya, tujuan untuk mendapatkan jabatan. Nyo awate tanya ka terpengaruh. Terpengaruh kampu, ke terpengaruh dengan dunia. Pada ilmena hanjirun tu. Karenanya para musafir yang bersama-sama mengadakan perjalanan dari satu kampung ke kampung yang lain wajib saling mengasihi. Lagi tanya rame-rame bermusafir, tanya sabi-sabi rombongan safir kan saling bantu-membantu, saling kasih mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain. Begitu juga getanya rame-ramenya. Sehingga mata gebangkit oleh Allah Ta'ala kan lagi kegembiraan luar biasa, mendapat kegembiraan. Sehingga lagi hinyo taduk dalam dunia dengan seorang guru yang mengajar ilmu kepadanya, begitu juga sehingga di akhirat orangnya menang sehingga lagi nanti kepada Allah dalam surga luar biasa. Karena kan dalam surga itu kan ada hari-hari yang mana murid musapat jak ziarah guru. Guru juga demikian, nah hura-hura yang gijak jak tahu murid, lagi anak jak pak urung syekh jak anak sampai umat jak pak nabi. Nah hura-huranya sehingga luar biasa ini kemuliaan ini di dalam surga kepada Allah Taala. Makanya menyaurannya hai tim god dia pandai god rumah gede tengok. Nya akan berempat dalam sebab tengok. Itanya siat kayak semji berpisah waktu mepisah nyawa dengan tubuh. Oleh kagum sambung lah. Demam perpisahan tanya sampai kerana tertib dah tengok. Nya baru berempat memang nak tambang dalam surga tengok. Nya baru berempat. Karena tanya tabah dalam gede tengok. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla di dalam surga Firdaus ya. Jadi dum getanyo dalam musafir sabe kelompok sabe rombongan tu perle le getanyo saling bantu membantu, saling perhatian satu sama lain. Pulang ke perjalanan yang kita tempuh menuju Allah, menuju surga Allah, menuju alam akhirat. Tentu saling bantu membantu.
Makanya watena kesalahan tanyo diperbaiki lengan baik bengeh tu, lebih-lebih guru yang memperbaikinya. Tentu saja ada adab-adab. Nyo guru mentang watai perbaiki kesalahan murid, nyo ada adab tak ji. Kan meka menan. Hanjit rasa malego, kemana ji? Hanjit dengan bahasa yang tidak sopan. Nyo kenyo gedidik katanya orangnya. Ya, keji tanya ke hana ilmu sebenarnya orangnya. Pada keju hana adab, tanya pada kan ilmu dah hana adab yang guru. Ya, jadi begitulah orang-orang yang menempuh kiban kelau. Maka bagaimana dengan orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla di dalam surga Firdaus, di mana di dalamnya tidak ada kesusahan lagi. Yang kiban ke dumuronyo tanya bermusafir dalam dunia perlu membantu pulamku untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju Allah, supaya truk katanya kedih ke dalam surga yang dalamnya itu tidak ada kesusahan lagi. Maka hendaklah ia menjauhkan diri daripada persaingan. Yang seorang murid tidak boleh saling dengki-mendengki sama yang lain. Yang kejap kena cerita lah Minhajul Abidin yang kita rempak ditanya kan, kenapa seorang murid bisa mati su'ul khatimah? Padahal waktu ditanya oleh Fudail bin Iyad bak murid tersebut, padahal ijih kepegah dia orang yang alim, orang yang paling saleh daripada segala murid. Rupanya punya sifat dengki dia itu kepada saudaranya. Dia itu merasa bersaing dengan saudaranya. Jadi bersaing, sekedar bersaing boleh, tapi jangan sampai terjerumus ke danyo dengan sifat dengki. Nyo bahaya. Nyo kenyo kepegah. Nyo sabi-sabi keroro muridnya, hendaklah ia menjauhkan diri dari persaingan dan perselisihan. Ya nyamban. Karena buno kan tanyo kan tak anggap guru itu kan sebagai bapak rohani, orang yang mendidik jiwa katanya. Sehingga jiwa katanya menjadi lebih hebat bahkan karena dididik. Karena ditempa dengan ilmu yang dia sampaikan. Teman sampai keroro tu bagaikan anak yang sabohyah. Teman punya anak yang sabohyah kan tidak pantas saling bersaing, alian berselisihan. Karena firman Allah Taala, Allah nebegah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Nyan surat yang ke-10 ayat ke-11 artinya hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Surat Al-Hujurat 40 dikurung ngepih pak buka ha. Okon hai kan ke-11 nya Yahuyub 10 nya ayat ke-10. Surat ke-40 dikurung menyelam Quran. Karena menulis 11 cek yang tak uyub na 11 menulis. Nyan surat Al-Hujurat nyatane dalam Quran nyo nak lengkap keterangan ji. Surat yang ke-40 dikurung ayat 10. Benar. Nyanban ke gepegah yang bahwa karena kita semuanya bersaudara karena sabohyah dengan urang yang tamita ilmu menyemenan saling mengasihi. Pula dengan guru yang kita belajar lebih aula saling mengasihi. Ya, tapi nyo kajian eno sangin. Tugas yang kedua. Gimana pertanyaan? Jet silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga masalah debat gubernur Banati Kota, abuknya akumnya non Malik. Jadi ke ombus. Apabila lu terpilih sebagai gubernur, akan gubernur. Kuut Malik, ilong punya terpilih gubernur, akan gubernur juga. Jadi mak ditek tu memenang tu Malik. Nah, kayu di gubernur. Jadi itu yang kita bunuh hanai juga hanai juga nanti bangku. Menyo masuk dalam janji wajib tepati, hana tepati janji lagi hana tepati janji je hukum tidak boleh. Kena tak tagai ji. Haji no kan tak pegah. Hana tak puput lagi tak pegah. Kakak sulit tidak ji nyo kan. Berjanji hana tepati, kakak berlakunya ada ju nyampai je kan. Ya menang tagai. Halah, nya aku menang tagai. Tanya ji. Yang kecil huranyo kan janji yang perlek kan bukti kan ya kepo janji mereka bukti perlek katanya nya sahabat katro nya tugas yang kedua kajian eno mantap. Jadi kesimpulan nya baru saboh sagai. Jadi akhlak kita sebagai putakeun guru terhadap murid saling mengasihi. Jadi bak kasihnya ke menjambung batin tanya ngurung yang tak pernah ilmu. Hanya sama, tiap pula mana mit anda pernah ilmu le. Pada mumat gasih tanya ngane mit kalang kiban ji. Kok gak rempak ilmu bak tanya. Ji mendapat keberkahan loh. Yang kehinon kalau punya seorang guru
kita takzimi seorang guru kan nyambung katanya yang berkat, keberkahan luar biasa. Ingat aja. Itu dia ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naranya man beda dengan hadis. Dengan hadis tu ayat ayat qu anfusakum. Nyo hana mejih dengan hadis kan. Ayatnya ayat yang ge peselaman dro keluarga dro ya kan. Nyan adalah tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarganya. Nyan tanggung jawab. Munyo gurunya tugas adabnya berbeda lagi. Munyo adab seorang guru, adapun tugas seorang guru berakhlak yang baik terhadap murid, dengan salah satunya adalah mengasihi, mencintai muridnya. Munyo tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya ataupun ahlinya, keluarganya adalah menyelamatkan mereka itu daripada api neraka. Caranya sebenarnya dengan mengajari ilmu sih. Cuma saat seorang ayah tidak mampu mengajari ilmu, seorang ayah itu harus sama-sama mencari ilmu dengan anaknya kepada guru. Yang mana? Yang bani. Kah? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.